اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha yawmun 'azim. 'azzamahu Allah wa syarrafahu fa'azzimuhu haqqa ta'zim. Sallallahu alaihi wasallam azimu dhahayakum faka'annaha sawma sanatan kullaha idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbar fastami'u khabar yawmi 'aidil adha فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi khalaqaz zaman wa qaddalahu ba'dahu ala ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, kembali khatib berwasiat, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini khatib meminta maaf kepada jamaah semua. Di rakaat kedua tadi khatib tidak takbir, mohon dimaafkan, tapi alhamdulillah sholat kita tidak batal karena takbir hanyalah bagian dari sunnah. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, alhamdulillah atas nikmat sehat kita semua bisa berkumpul di Masjid Nurul Islam ini, datang ke rumah Allah ini tanpa pakai tabung oksigen, datang ke rumah Allah ini tanpa ada infus di tangan kita. Kita juga bersyukur atas nikmat Islam kita ini. Kita bisa beragama Islam tanpa harus dicaci maki oleh orang kafir Quraisy seperti para sahabat di awal-awal Islam. Kita bisa beragama Islam tanpa harus memegang pedang untuk berperang di bawah teriknya matahari. Dan alhamdulillah atas nikmat iman ini kita bisa beriman dengan mudah tanpa harus disiksa dengan besi panas seperti sahabat Bilal bin Rabah. Kita bisa beriman tanpa harus dimasukkan dalam air yang mendidih seperti keluarga Masyitoh, istri pembantu Fir'aun. Mereka disiksa. Siti Masyitoh melihat begitu besar pengorbanannya, anaknya dilempar satu demi satu dalam air yang mendidih, dan akhirnya Masyitoh pun juga dilemparkan. Karena apa? Karena
menahan imannya demi imannya la ilaha illallah. Sudahkah kita bersyukur atas iman kita pada hari ini? Dan alhamdulillah juga kita pada hari ini bisa berhari raya Idul Adha tanpa was-was, tanpa takut, tanpa mendengar ledakan bom, tanpa mendengar tembakan seperti keluarga kita, seiman kita di Gaza Palestina. Allahu Akbar jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini para jamaah haji di Mekah Al-Mukarramah melaksanakan rukun haji, salah satunya adalah ibadah sa'i. Maka teringatlah kembali suatu sejarah dulu ribuan tahun yang silam, di tengah padang pasir yang tandus kering tak berpenghuni, terdengar langkah kaki, langkah berlari seorang wanita diiringi rasa sedih, tangis dan lelah. Seorang wanita bersama bayinya ditempatkan, ditinggal oleh suaminya di tengah padang pasir kering, tandus tak berpenghuni, dengan bekal yang semakin lama semakin habis, sampai di mana tidak ada air pun yang bisa diminum. Dia menatap anak bayinya yang amat dicintainya itu menangis. Anak bayi itu berkedip berkali-kali mengatupkan matanya, hampir mati kehausan. Sebagai seorang ibu, ia merasakan berkali-kali, merasakan kesedihan yang luar biasa. Hatinya malah tersayat-sayat dengan sembilu. Ia tidak tahan, ia tidak kuat dan tidak rela melihat anak bayinya yang masih suci itu mengalami kehausan yang amat sangat. Ia kemudian berikhtiar berusaha mencari air, berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dengan jarak 450 meter jalan berbatuan sebanyak 7 kali, sehingga kalau kita hitung beliau berjalan kurang lebih 3 km lebih hanya untuk mencari air untuk sang bayi yang hampir mati kehausan. Ketika di Bukit Marwah ia tidak berhasil memperoleh air, ia kembali kepada anaknya. Baru kemudian ia mendapati air bening mengalir dekat dengan kaki anaknya. Inilah air yang kita kenal dengan nama air Zam-Zam, air terbaik di dunia. Dengan kasih sayang Allah, selamatlah ia dan anaknya dari kehausan. Siapakah wanita tersebut? Kita pasti tahu. Dia adalah seorang budak perempuan hitam dari negara Ethiopia yang merupakan suku terendah. Dialah Sayyidatina Hajar, Siti Hajar, ibu Nabi Ismail alaihissalam, dan dari keturunannya lahirlah seorang yang paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dinamakan ibadah sa'i, yang menjadi salah satu rukun ibadah haji. Tidak sah haji seseorang jika tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Sayyidati Hajar. Allahu Akbar jamaah Idul Adha rahimakumullah. Berkat Siti Hajar, lembah sunyi Mekah menjadi sebuah kota Mekah Al-Mukarramah, menjadi titik mula sebuah peradaban. Keteguhan hati Siti Hajar merupakan contoh bagaimana dalam kondisi menghadapi kesulitan kehidupan, perempuan yang kurang dianggap dibandingkan dengan laki-laki ternyata mampu bertahan, mencari alternatif solusi meski sendirian. Ia menjadi cermin tentang apa yang dilakukan perempuan seringkali dianggap biasa, ternyata luar biasa. Siti Hajar adalah sosok perempuan yang menerima keputusan Allah menghadapi cobaan hidup dengan keteguhan hati yang luar biasa. Dia pejuang hidup manusia yang paling gigih yang pernah ada pada zamannya. Maka oleh karena itu, wahai jamaah wanita yang di belakang sana, adik-adik perempuan, ibu-ibu yang di atas sana, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jadilah wanita yang kuat hati dan imannya. Dari rahim kalian lahir orang-orang mulia. Maka jika memiliki masalah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Mungkin ada yang diuji dengan anaknya yang jauh, diuji dengan anak yang lama tak pernah bertemu, atau anaknya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diuji dengan sikap suaminya yang berubah-ubah, diuji dengan suami yang mungkin akhlaknya jauh dari ajaran Islam, bahkan diuji dengan kehidupan yang kekurangan. Janganlah menyerah. Allah bersama hambanya yang memiliki iman. Batas antara manusia dengan Allah hanyalah dengan doa. Maka mintalah kepadanya, maka Allah akan kabulkan. Jika tidak di dunia, saat kita akan wafat, jika tidak juga, Allah akan kabulkan nanti di hari kiamat kelak. Jemaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita melihat diri kita sendiri atau keluarga kita, sahabat kita yang sudah menikah 10 tahun, bahkan 20 tahun, tapi belum dikaruniai seorang anak. Lalu kemudian Allah memberikan anak tersebut di usianya sekitar 20 tahun, tetapi anak tersebut diminta oleh keluarganya untuk diasuh.
Sebagai manusia biasa, tentu orang tersebut tidak akan memberikan anaknya karena ini anak yang diidam-idamkan. Lalu bagaimana jika benar terjadi anak ini diminta bukan untuk diasuh, tapi untuk dipotong lehernya, untuk disembelih? Inilah kisah nyata, kisahnya kakek Nabi Muhammad SAW, tercatat dalam sejarah, diabadikan dalam Al-Quran. Tidak lain adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, yang mana disinilah sosok seorang bapak, sosok seorang ayah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian pertama Nabi Ibrahim, belum memiliki keturunan, sedangkan usianya sudah 90 tahun. Ujian yang kedua saat Ismail masih bayi, butuh dampingan seorang ayah, justru Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anaknya di padang pasir tandus tak berpenghuni untuk berdakwah. Dan ujian yang ketiga adalah ketika kembali kepada Nabi Ismail usianya 12 tahun, justru Allah menyuruh Ibrahim untuk menyembelih putranya, anak Ismail. Nabi Ibrahim juga sama seperti kita manusia biasa, memiliki hati nurani, tapi karena ini perintah Allah, maka Ibrahim melaksanakan untuk menyembelih Ismail. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita bermimpi dalam tidur kita, mungkin mimpi itu adalah bunga tidur. Tapi berbeda dengan mimpinya para nabi. Mimpinya para nabi adalah wahyu, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum menikah dengan Siti Aisyah pernah bermimpi bertemu dengan Aisyah. Begitu juga dengan tidurnya Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya dia menyembelih anaknya Ismail. Di malam kedua juga bermimpi lagi menyembelih anaknya Nabi Ismail. Masih bimbang, masih ragu. Di malam ketiga masih mimpi lagi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Sampai tibalah waktunya Nabi Ibrahim mengajak anaknya Ismail, "Wahai anakku Ismail, marilah kita berkurban terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Ismail yang kecil berkata, "Wahai ayahku, hewan apa yang mau engkau korbankan ya ayah?" Maka Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza taro." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Mendengar pernyataan tersebut, dengan ketegaran hati anak kecil, kesabaran hati anak kecil, dia berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim membawa putranya ke Mina dan dibaringkan di atas pelipisnya. Saat penuh kesedihan itu, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya dengan ikhlas, "Ya abati shdud ribati, wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Jika ibu melihat darah itu, ibu pasti bersedih. Asahlah pisaumu dengan tajam, percepatlah pisau itu di leherku agar terasa ringan karena kematian itu sungguh dahsyat." Maka di saat menegangkan itu, saat pisau ada di leher Nabi Ismail, Nabi Ismail berkata lagi, "Wahai ayahku, tutuplah wajahku, balikkanlah wajahku, aku khawatir engkau sedih melihatku sehingga kita gagal melaksanakan perintah Allah ini." Namun ketika pisau berada di leher Nabi Ibrahim untuk disembelih, apa yang terjadi? Tidak bisa terpotong. Kemudian Nabi Ibrahim mengasah kembali pisaunya dan memotong kembali leher Nabi Ismail, tidak bisa juga. Akhirnya Allah berfirman, "Wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya." Wahai Ibrahim, kata Allah, engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Dan kemudian Allah mengganti Nabi Ismail dengan lembu yang besar. Allahu Akbar, jamaah Jumat rahimakumullah. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan simbol awal ibadah kurban yang kita laksanakan. Dan sungguh inilah bukti nyata bahwa anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pernah merasa anak kita adalah anak kita sendiri. Maka oleh karena itu mari kita berikan pendidikan Islam kepada anak kita. Kita didik anak kita agar menjadi sosok Ismail yang menjalankan agama Allah, menjadi anak yang taat kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang sabar menghadapi ujian yang berat. Karena betapa banyak di luar sana orang yang bangga melihat anaknya menjadi orang penting dalam pemerintahan, bangga melihat anaknya menjadi orang penting dalam sebuah perusahaan. Tapi adakah yang bangga melihat anaknya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah? Adakah yang bangga melihat anaknya hafal juz amma? Bangga melihat anaknya hafal Al-Quran?
Kita tak perlu menyembelih anak kita seperti Nabi Ibrahim untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah. Cukuplah tugas kita sebagai orang tua mempersiapkan generasi mereka dengan agama Islam. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Sebelum solat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, solat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Berbakti yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari ini, pada hari raya Kurban adalah min hirafatid dami, yaitu menyembelih hewan kurban. Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Kalau sekiranya di antara kita ada yang merasa mengatakan bahwa di masjid-masjid sudah banyak orang berkurban sapi, di setiap RT banyak berkurban sapi, saya punya uang 3 juta, saya akan bagikan kepada 30 orang masing-masing 100.000 rupiah untuk mereka membeli beras untuk makan dengan sapi tersebut. Maka ini adalah amalan yang sangat bagus, tapi tidak yang paling dicintai oleh Allah. Yang paling dicintai oleh Allah adalah uang 3 juta tersebut kita belikan kambing 1 ekor atau urunan sapi 7 orang. Itu adalah lebih utama pada hari ini, lebih afdol dari segalanya. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Dan tadi Bilal berkata, "Asfimu duhayakum fa innahu alamat bi siratin matoyakum," kata Bilal tadi. Perbesarlah hewan kurbanmu, karena hewan kurbanmu nanti akan membantumu menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Ketika semua manusia menuju surga, pasti melewati jembatan Siratal Mustaqim. Yang kecil seperti rambut dibelah menjadi 7, yang di bawahnya berkobar api neraka. Apabila terjatuh, pasti masuk ke dalam neraka. Berbeda dengan orang yang telah berkurban, ketika dia menyeberangi Siratal Mustaqim tidak mungkin masuk ke dalam neraka karena dia tertunggang dengan hewan yang dia disembelih di dunia kelak nanti. Akhirnya, jika ada baju yang bisa dibawa mati, bukan baju yang mahal harganya, bukan baju yang kita beli di butik yang termahal, tapi baju yang kita pakai untuk ibadah pada hari ini, ibadah salat pada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada topi, jika ada penutup kepala yang paling bisa dibawa mati, tentu bukan topi yang paling keren, yang paling gaul, bukan topi yang impor dari negara lain, tapi peci kita ini, songkok kita ini, kopiah kita ini, tentu yang bisa dibawa. Jika ada sepatu atau sendal yang bisa dibawa mati, bukan sepatu yang terbuat dari kulit yang mahal, tapi sepatu yang sepatu kerja kita pakai untuk ibadah. Sendal kita yang kita pakai untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk majelis taklim dan sebagainya. Dan terakhir, kalau ada hewan yang bisa dibawa mati, bukan hewan yang tiap hari kita beri makan, bukan hewan yang kita tiap hari pelihara, tiap hari kita mandiin, tapi hewan kurban yang kita kurbankan kepada hari raya Idul Adha. Tapi ketahuilah, semua itu tidak bisa dibawa mati. Yang dibawa mati adalah hanyalah kain kafan yang terbungkus pada tubuh kaku tak berdaya. Hanyalah amal-amal kita yang menjadi teman kita di kuburan nanti sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang untuk berjalan pada kebenaran dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang berlimpah sehingga kita bisa berkurban, berhaji tahun depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan la ilaha illallah bi husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika ala ashrafil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Astagfirullah bil huda ila sayyidil ibadi al-mab'uts rahmatan wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa wa ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن وعذاب الآخرة اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأن المسلمين على كل شيء قدير يا دافع البلاء رحمن يا دافع البلاء رحيم ادفع عنا عن كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا البلاء